waktu aku takut. Saya percaya dalam hidup kita ada saat-saat tertentu di mana kita merasa takut. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat kita merasa takut? Mari kita belajar dari Raja Daud. Kita baca di dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5, kemudian ayat 11 dan ayat yang ke-12. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ada satu hal yang kita bisa pelajari dari seorang Daud. Daud adalah seorang raja yang luar biasa. Tetapi meskipun dia berkuasa, dia juga pernah merasa ketakutan. Dia pernah merasa takut. Nah, apa yang Daud katakan? Pada waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Pada waktu aku takut, aku percaya kepada firman Tuhan. Dan aku tidak takut lagi. Jadi saudara, firman Tuhan yang menjadi pegangan daripada Raja Daud pada saat dia ketakutan. Dan dia mendapat pertolongan dari firman Tuhan. Nah, coba kita mau melihat sejenak apa yang menyebabkan Daud ketakutan. Sudah harus tahu bahwa Mazmur itu adalah ungkapan hati. Daud seorang seniman, dia bukan hanya pandai bermain musik, tapi dia juga pandai mengungkapkan hatinya melalui syair. Coba kita mau melihat apa yang melatar belakangi Mazmur 56 ini. Kalau kita baca di dalam ayat pertama, maka di situ kita membaca bahwa untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Miktam itu artinya golden psalm atau mazmur emas. Rupanya ini adalah salah satu mazmur yang menjadi kesukaan daripada Raja Daud untuk dinyanyikan. Nah, inilah latar belakang daripada penulisan mazmur ini. Di dalam 1 Samuel pasal 21, di situ kita melihat pengalaman yang melatar belakangi penulisan mazmur ini. Di mana saat itu Daud, karena dia selalu dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh, dan dia merasa kalau dia terus ada di daerah orang Israel, pasti dia akan tertangkap. Jadi dia mengambil inisiatif, dia lari ke tempatnya musuh, ke tempatnya orang Filistin, ke Gat. Dia berharap di situ dia bisa bersembunyi, dia bisa aman di sana. Tapi apa yang dia hadapi? Ketika dia sampai di Gat, ternyata ada beberapa orang Filistin yang mengenali Daud. Loh, aku kayaknya tahu deh orang ini. Ya. Ingat kepada Petrus di malam waktu Yesus ditangkap. Kayaknya kamu ini, aku tahu deh, kamu ini kan pengikut Yesus ya. Petrus ketakutan sampai menyangkal Yesus 3 kali. Daud juga sama. Kamu ya? Orang ini. Oh, ini Daud ini yang pernah membunuh pahlawan kita Goliat. Wah. Daud ketakutan. Waduh, penyamarannya terbuka ini. Akhirnya dia dibawa ke depan raja. Waduh, dia benar-benar kali ini dia pikir habislah dia. Mau mengungsi ke Filistin, malah ketangkep di tangannya musuh. Tapi Daud diberi hikmat oleh Tuhan. Lalu dia menyamar sebagai orang gila. Gak tahu gimana. Kebetulan Raja Gat yang namanya Akis ini memang gak pernah melihat Daud, cuma pernah mendengar. Lalu dibawa, ini Raja, kami sudah menangkap Daud. Sementara Daud kayak orang gila. Raja pikir-pikir, ini bener Daud, modelnya kayak gini kok Daud. Kamu ini salah tangkap ini. Loh, benar ini Raja ini Daud. Sementara Daud sudah sampai katanya dia ngiler-ngiler, yes. Pokoknya kayak dia rupanya juga pinter main drama ini Daud. Akhirnya Raja berkata, sudah bawa sana. Kita sudah gak kekurangan orang gila, jangan ditambah satu lagi ya. Usir, pergi sudah. Nah, Daud akhirnya lepas, tapi dia sempat di ujung tanduk. Dan itulah yang mendasari Mazmur ini. Dia berkata, waktu aku takut ya, aku percaya kepada firman-Mu. Aku ingat kepada firman Tuhan. Aku percaya dan aku tidak takut. Dalam hidup kita di dunia ini mungkin kita pernah mengalami ketakutan. Tapi kalau tidak pernah, ada satu saat kita juga akan mengalami. Karena dunia ini memang penuh dengan banyak masalah persoalan.
ketakutan. Waktu aku takut, masalahnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus percaya kepada firman. Kita harus percaya. Untuk itu makanya saya mendorong, ayo hidup kita ini harus punya firman. Kolose 3 ayat 16 berkata, let the word of God dwell in you richly. Izinkan, biarkan perkataan Kristus itu tinggal di dalammu dengan limpah. Bukan hanya cuma 1-2 ayat yang kita ketahui, tapi limpah. Kita punya banyak perbendaharaan firman Tuhan yang bisa kita pakai setiap saat. Karena firman Tuhan itu kayak perbendaharaan. Alat, tools. Semakin banyak kita punya, semakin kita bisa menghadapi berbagai macam masalah. Ada alat untuk ini ya. Kalau saudara seorang pekerja dan sebagainya, tentu saudara butuh untuk ini harus ini, untuk ini. Sama, dulu waktu saya masih di profesi saya yang lama, itu setiap operasi itu punya perlengkapan, bukan sembarangan. Jadi sudah diatur, ini untuk operasi kandung empedu, alatnya ini aja. Udah 10 macam, satu set. Ini untuk operasi appendix, ini untuk operasi ini, semua ada. Satu set. Sehingga ketika kita menghadapi pasien ini langsung diambil. Udah itu aja alatnya. Tambah pun 1-2 mungkin yang unik. Kita juga harus begitu. Punya banyak alat untuk menghadapi setiap masalah persoalan. Ketika kita menghadapi ini, kita ingat, oh ada Tuhan pernah berkata begini. Ketika kita menghadapi ini, kita ingat Tuhan pernah berkata ini. Ketika kita menghadapi ini, kita tahu Tuhan pernah berkata ini. Nah, saudara, saya coba untuk kita melihat kembali firman itu bagaimana. Ada apa dengan firman yang membuat Daud kuat? Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, firman Tuhan itu adalah perkataan Allah sendiri. Mari kita baca bersama, Lukas pasal 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Perhatikan ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu pasti terjadi. Akan terlaksana. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Allah sendiri yang berbicara. So itu firman Tuhan itu dijamin oleh Allah. Pasti akan dilaksanakan. Firman Tuhan itu bukan sekedar omon-omon. Oh cuma ya sekedar tulisan ya yang membuat kita merasa nyaman sedikit. Hati kita merasa lega. Kalau kita hanya berpikir gitu ya sudah. Kita gak bisa menikmati janji Tuhan. Tapi kalau kita percaya, kita pegang firman Tuhan itu. Kita yakin sepenuhnya firman itu berkuasa. Komunis berkata bahwa religion itu, agama itu kayak candu katanya. Yang cuma membuat orang nyaman. Oh seperti di awan-awan, kayak orang kecanduan. Candu itu kan gitu, kayak orang di awan-awan. Bukan. Yang tidak tahu kalau yang lain. Tapi kalau firman Tuhan tidak demikian. Saya ambil satu contoh ini. Satu saat di mana ketika Raja Hizkia dikepung oleh Asyur. Ya diejek oleh pegawainya Asyur. Ya dia katakan kepada rakyat bangsa Yahudi saat itu. Jangan dengar Hizkia. Dia cuma omon-omon tok. Nghibur kamu tok. Mana bisa. Cuma ngomong tok. Tenang. Tuhan tolong kamu bisa mengalahkan kami. Gak mungkin. Padahal Hizkia berkata dari firman Tuhan. Diejek. Masa cuma omon-omon tok bisa menang? Gak bisa. Hanya orang berpikir firman Tuhan itu cuma omon-omon. Kita cuma dengarkan dihibur. Oh seneng ya, enak, tenang dalam gereja. Makanya kalau saudara imannya sudah sampai di situ ya percuma. Banyak orang gitu. Oh waktu saya di gereja itu rasanya seneng, nyaman. Tapi ketika saya pulang rasanya problemnya datang lagi brek. No. Kalau Anda pegang firman Tuhan yang Anda dengar, rema, maka Anda akan mendapat pertolongan sekarang juga dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu bukan omon-omon, bukan cuma sekedar menghibur saudara 1 jam dengar firman, oh senang bisa melupakan problem saya. No, siapa bilang begitu? Itu karena Anda tidak percaya. Pegang firman Tuhan itu. Apa yang diucapkan firman Tuhan kepadanya akan terjadi. Makanya kalau sudah datang pada Tuhan, saudara harus dengan hati terbuka. Izinkan Roh Kudus itu berbicara secara langsung. Rema, saudara tangkap. Dan terbukti, saudara bisa baca itu. Tuhan nyatakan kalau firman-Nya itu bukan sekedar omon-omon. Dalam satu malam 185.000 tentara Asyur yang mengepung Yerusalem mati. Lebih banyak yang mati daripada yang kena tsunami. Tsunami itu kurang lebih 170.000 orang. Ini tsunami dari Tuhan, langsung mati malam itu. Bayangkan, Tuhan itu begitu berkuasa dan dia menjamin firman-Nya. Karena firman Tuhan itu perkataan Tuhan sendiri. Makanya Daud berkata, ketika aku takut, aku percaya kepada firman. Pada Allahku yang firman-Nya aku puji. Dan aku tidak takut lagi.
Mari angkat iman saudara. Yang kedua, firman Tuhan itu teruji atau murni. Saya bacakan ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Semua firman Tuhan adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Sudah firman Tuhan itu teruji. Kalau perak itu dimurnikan sampai 7 kali itu jadi apa? Udah murni, dibakar lagi. Sampai meleleh, dimurnikan lagi. Kemudian sudah didinginkan, dibakar lagi sampai meleleh, dimurnikan lagi. Wah, pastinya jadi silver of silver ini. Yang mengkilap, enggak tahu jadi apa, saya juga enggak tahu. Itulah firman Tuhan. Bagaikan perak yang teruji, yang sudah dilebur sampai 7 kali. Maksudnya apa? Bahwa firman Tuhan itu kebenarannya bisa saudara pegang sampai mati. Amin. Sampai mati. Pegang firman Tuhan. Semua firman Allah adalah murni. Perhatikan kata semua. Sudah perhatikan ya. Saya jumpai dalam firman Tuhan itu, setiap kata itu penting. Kadang-kadang cuma kata tetapi atau kata dan. Coba sudah perhatikan. Karena Tuhan itu kalau berfirman, dia pasti tepat. Di sini dikatakan semua. Saya coba melihat terjemahan ini. Every word of God. Setiap kata Allah. Setiap firman Allah. Itu murni. Setiap janji Allah. Itu teruji. Makanya, kalau saya berpikir gini, saya betapa bersyukur. Daud berkata, aku bangun di tengah malam. Aku bersyukur buat janjimu, buat firmanmu. Saya tidak tahu kalau kita tidak punya firman, bagaimana kita hidup di dunia. Firman Tuhan teruji. Bisa kita pegang. Sudah tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Firman Tuhan itu lebih dari sempurna. Aku melihat bahwa segala kesempurnaan ada batasnya. Yang namanya kesempurnaan itu masih ada batasnya. Tetapi perintahmu tidak terbatas. Nothing is completely perfect except your word. Tidak ada satupun yang sungguh-sungguh sempurna kecuali firman-Mu. Oh haleluya. Masih mengabaikan firman Tuhan, masih tidak cinta firman Tuhan, saudara. Di dunia ini tidak ada yang sempurna seperti ini. Kalau saudara cari kesempurnaan di dunia ini tidak ada. Yang namanya sempurna itu tidak ada. Dikatakan hanya firman Tuhan yang benar-benar sempurna. Dan itu ada di samping saudara. Makanya Amsal berkata, hikmat berdiri di pintu gerbang kota. Berdiri di tempat-tempat yang tinggi. Ayo orang bodoh datang kepadaku untuk mendapat hikmat. Apa maksudnya? Kita gak pernah dengar hikmat jerat-jerit di tempat tinggi. Bukan, maksudnya itu it's easy to find. Mudah didapat sebenarnya. Zaman sekarang ini saudara mau dapat apapun bisa. Pengetahuan apapun bisa melalui YouTube. Termasuk firman Tuhan. Tapi kenyataannya tidak banyak orang yang mau. Tuhan kata, aku ini sudah jerat-jerit. Kalau saya mau katakan dengan bahasa sehari-hari, aku jerat-jerit. Ayo datang mau sini loh, datang. Dengar firmanku, dengar perkataanku. Tapi gak ada yang mau datang. Tapi coba dikatakan ada perempuan bodoh, cerewet dan sebagainya. Sudah bisa baca itu ya. Itu adalah counterfeit, adalah lawan daripada hikmat. Semua orang ngikuti, wah yang ini enak. Ya itulah manusia saudara. Tapi saya yakin di sini tidak, amin. Di sini adalah orang-orang yang berhikmat, tahu mencari yang terbaik. Yang keempat, firman Tuhan bagaikan pelita dalam kegelapan. Coba kita baca ayat yang sangat beken ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, a lamp to my feet, dan terang bagi jalanku, a light to my path. A lamp to my feet, berarti dia memberi petunjuk langkah kita. Gitu? Pernah berjalan dalam kegelapan, di malam yang gelap, mungkin di dalam hutan, waktu saudara camping, waktu saudara pergi kemana, gelap, gulita, gak ada penerangan. Kalau di kota masih banyak penerangan, tapi tidak ada penerangan. Apa yang saudara butuhkan? Lamp to my feet. Sampai jeglok nih, masuk jurang, menunjuk langkah kita. Apa? Langkah berikutnya itu apa? Tapi bukan cuma a lamp to my feet, a light to my path. Ini jauh depan. Satu langkah di depan Tuhan tunjukkan. Dia juga menunjukkan arah. Dia juga memberitahu mana arah yang benar. A light to my path. Terang bagi jalanku. Kita butuh dua-dua ini bukan? Satu ke depan. Apa step berikutnya? Tuhan tidak memberitahu 2-3 step. Tidak. Selalu Tuhan tuh hanya memberitahu 1 step forward. 1 step ke depan. Apa yang harus kita
Kadang-kadang kita kan pengen tahu Tuhan, step pertama apa, step kedua apa, step ketiga apa, step keempat, kalau bisa 10 step apa. Tuhan tidak akan ngomong gitu. One step forward. Oke, berikut one step forward. A lamp to my feet. Tapi firman Tuhan juga menunjukkan arah yang benar. Arah penting. Jangan sampai kita ini tapi arahnya kita yang benar di sana. Saudara tangkap gak? Ayat ini begitu luar biasa, saya juga baru dicelikkan. Ternyata bukan sekedar omon-omon ini, benar-benar ini satu filosofi yang luar biasa. Firman Tuhan itu menunjukkan one step di depan kita, tapi juga menunjukkan arah kita. Ini juga menunjukkan kemana hidup kita ini harus kita arahkan, saudara-saudara. Sebab kalau hidup kita salah arah, habislah kita. Arah itu penting. Kalau saudara mau ke Surabaya, saudara arah ke selatan, ya nggak tutup. Ya tutup ke pantai, ya toh. Arah itu harus benar. Ini mengarahkan kita. Kemana kita harus mengarah? Ini arahmu harus ke sini. Tapi stepmu yang pertama harus begini. Itulah firman. Dia mengarahkan langkah arah hidup kita kepada kekekalan. Kepada sorga yang kekal. Kepada kota Yerusalem baru. Mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita. Tapi dia juga memberitahu kepada kita langkah apa yang harus kita tempuh. 1 step di depan. Jangan tanya 2 step, Tuhan tidak akan menjawab. Cukup kita tanya step ke depan ini kemana Tuhan. Karena kalau Tuhan tunjukkan kita mungkin juga bingung. Ya toh? Coba saudara renungkan. Tuhan tidak mau menunjukkan kepada kita. Tuhan step by step. Saya juga pernah bicarakan dengan murid-murid diajar sampai 1 titik baru Tuhan ngomong aku akan dibunuh. Itu aja mereka masih ketakutan, kelimpungan. Baru 1 step diberitahu oleh Tuhan. Tapi itulah firman Tuhan. Kita butuhkan dalam dunia yang gelap ini. Seperti pelita. Dan yang terakhir, yang kelima, firman Tuhan itu kekal. Mari kita baca bersama. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Langit dan bumi akan lewat. Wahyu 22 ayat 1 berkata, langit dan bumi yang lama tidak ada lagi. Saya bacakan ya. Yang Tuhan katakan ini akan terjadi. Sebab itu kita harus tahu bagaimana kita harus mengarah. 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Semua ini akan lewat. Semua akan lewat. Semua akan lewat. Sekali lagi saudara ya. Coba saudara camkan ini supaya kita tahu. Ini adalah light to my path. Tuhan memberitahu kemana kita harus mengarah sekarang hidup ini. Semua akan lewat, berlalu. Dan yang akan ada sampai selama-lamanya adalah kota Yerusalem baru. Makanya katakan perkataan ini tidak akan lewat, betul? Betul tidak akan lewat. Tidak akan lewat ini. Karena dia bicara sampai kekal. Sementara langit dan bumi itu tidak kekal. Oleh sebab itu mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Ya, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada perkataan firman Tuhan, kita tidak akan takut. Tuhan Yesus memberkati.